Sehingga jika Anda yang punya utang atau Anda ditagih orang lain yang tidak ada hubungannya dengan utang piutang Anda bisa menolaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apakah Anda punya masalah dengan debt collector? Debt collector, apakah debt collector boleh seenaknya sendiri kepada Anda, kepada orang yang ditagih ketika belum punya duit? Apakah dia boleh memaki-maki? Apakah dia boleh menghina? Apakah dia boleh mengancam? Saudara-saudara sekalian, apakah dia boleh melakukan tindakan penganiayaan? Itulah yang akan kita bahas kali ini. Nah, ada aturan BI yang harus ditepati, yang harus dipenuhi oleh debt collector, oleh agensi yang menangani debt collector, dan oleh perbankan atau lembaga keuangan yang terikat dengan kerjasama baik dengan lembaga keuangan tersebut, ya, yaitu Indonesia nomor 14 tahun 2012 yang harus dipenuhi, yang harus diikuti oleh baik itu debt collector, agensinya, atau lembaga keuangan, lembaga perbankan yang kerjasama dengan mereka. Yang pertama, bahwa yang ditagih harus yang bersangkutan. Jadi, kalau Anda punya utang, kemudian kok menagih kepada saudara Anda, kepada ibu, kepada adiknya, nagih kepada ibunya, nagih kepada orang tuanya, nagih kepada adiknya, kepada kakaknya, ke tetangganya, ke Pak RT, Pak RW, nggak boleh. Jadi yang ditagih yang bersangkutan. Kalau yang bukan bersangkutan tidak boleh ditagih dan tidak ada kaitannya dengan utang piutang tersebut. Sehingga jika Anda yang punya utang atau Anda ditagih orang lain yang tidak ada hubungannya dengan utang piutang Anda bisa menolaknya. Kemudian jika debt collector itu nagih, dia tidak boleh secara terus-menerus. Jadi harus ada jedanya. Kalau dia telepon terus, kalau dia datang terus, telepon tiap 30 menit, tiap jam telepon, tiap hari telepon 10 kali, tiap hari telepon 20 kali, itu kita bisa tolak, kasih tahu mereka bahwa mereka melanggar aturan Bank Indonesia. Seorang debt collector tidak boleh menagih terus-menerus, tidak kenal waktu, sehari bisa 10 kali, bisa 20 kali, tiap jam nelpon. Tidak diperbolehkan karena ini sifatnya terus-menerus dan mengganggu, ya. Kemudian yang berikutnya, mereka hanya boleh menagih mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ketika mereka menagih di luar itu, Anda boleh menolak dan itu punya kekuatan hukum. Mereka juga harus punya kartu pengenal, ya. Adalah hal yang pertama kali kita lakukan ketika ada debt collector datang ke rumah, dimintain kartu pengenal, karena tidak semua orang boleh nagih ke kita kecuali orang yang punya kartu pengenal, satu, kedua, dan dia punya surat kuasa, surat penunjukan bahwa dia berhak untuk bicara dengan kita, bahwa dia berhak untuk nagih. Ketika tidak ada itu, ketika mereka tidak mau menunjukkan dengan berbagai alasan, lebih baik nggak usah dilayani, lebih baik bilang, Pak, pulang dulu, ambil kartu pengenalnya, ambil surat kuasanya, nanti kita bisa bicara. Ini menunjukkan kita tahu bahwa kita tahu secara hukumnya seperti apa. Tentunya mereka akan menghormati kita ketika kita tahu hukum. Kemudian, mereka juga tidak boleh menagih di alamat yang bukan didomisili. Artinya, kalau Anda domisilinya di suatu jalan Jenderal Sudirman misalnya, mereka menagih di sekolahan, di tempat kerja Anda, mereka nagih di kantor Anda, itu tidak diperbolehkan. Kemudian, nah ini yang paling penting nih. Ini yang membuat kita seharusnya tenang. Kita dilindungi oleh negara. Apa itu? Tidak boleh dengan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang sifatnya mempermalukan baik fisik maupun verbal. Jadi saudara-saudara sekalian, jika Anda ditagih dengan cara menghina, tolak boleh. Jika mereka ngata-ngatain, jika mereka mengancam, ya, jika mereka mempermalukan Anda, berarti mereka melanggar hukum. Anda boleh menolak ditagih dengan cara seperti itu. Apalagi kalau ada kekerasan fisik, saudara-saudara sekalian. Ini mereka sudah melanggar hukum pidana. Jika mereka sampai melakukan kekerasan fisik,
Anda boleh datang ke kantor polisi untuk melaporkan. Dan yang paling penting, sertakan buktinya. Ya. Dan yang paling penting, sertakan buktinya. Jika sampai mereka melakukan kekerasan fisik, ya, yang pertama yang harus Anda lakukan, ya, kalau memang itu ada rekaman CCTV atau kamera, sertakan itu. Kemudian Anda datang ke rumah sakit atau ke dokter, minta divisum. Setelah itu, datang ke kantor polisi untuk melaporkan ke debt collector yang bersangkutan, melaporkan agensinya, dan melaporkan perbankannya. Saudara-saudara sekalian, jika sampai mereka melanggar aturan-aturan yang saya sebutkan di atas, maka yang terkena bukan hanya debt collectornya, tapi agensinya akan kena sanksi oleh negara, dan perbankannya, lembaga keuangannya juga akan ada sanksi dari OJK, sehingga mereka akan tersanksi, bisa jadi berupa sanksi administratif, bisa jadi berupa denda, bisa jadi malah sampai kepada penutupan, atau bisa jadi penutupannya nanti dibuat, bisa jadi juga mereka akan diminta untuk menghentikan sebagian daripada operasinya. Apakah ini mungkin terjadi? Mungkin, saudara-saudara sekalian, karena sudah pernah terjadi kejadian suatu bank oleh negara, oleh pemerintah dihukum denda dan administratif, dan bahkan mereka tidak boleh melakukan operasi, tidak boleh melakukan sebagian operationnya karena ada kejadian debt collector mereka menganiaya nasabah. Jadi saudara sekalian, Anda sebagai pemilik utang tidak perlu khawatir karena negara melindungi Anda jika ada kekerasan fisik. Jadi saudara sekalian, jangan takut menghadapi debt collector karena kita dilindungi oleh negara. Siapkan buktinya, datang ke rumah sakit untuk visum, dan lapor polisi jika mereka melanggar secara pidana. Dan jika mereka melanggar secara administratif, Anda bisa melaporkan kepada OJK, kepada direksi bank yang bersangkutan, bisa masukkan ke media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berkah, hidup berlimpah, tanpa riba.